tapi makin susah untuk dilihat sebagai sebuah bisnis gitu ya. Tapi for sure saya berani menjamin 5000% peran yang tidak akan di-replace oleh AI itu adalah leader. Karena leader tidak akan pernah bisa di-replace sama AI. Ketika sudah bisa di-replace, human will be gone gitu ya. Jadi memang peran leader itu tidak akan pernah bisa di-replace oleh AI. Jadi memang leader adalah leaders. Jadi memang kalau ditanya, Gung gimana kalau peran AI di dalam human development? Nggak masalah gitu. Kita akan menjadi superhuman. Kita akan menjadi superhuman. Gitu. Karena apa? Kita memiliki banyak generatif AI yang akan mensupport diri kita. Tinggal persoalannya kita mampu mengorchestrating atau tidak, pinjam bahasanya Dr. Zul, empathy nggak terhadap situasinya, dan bagaimana kita bisa delivering impact atau performance menggunakan AI gitu ya. Banyak riset waktu dulu di tahun 2012 ada kawan ketika saya kembali ke Indonesia menitipkan buku tebal banget judulnya 4 Hours a Week. Buat saya impossible. Jadi orang bisa kerja 4 jam seminggu, nggak mungkin lah 2012. Saya kerja 24 jam aja nggak naik-naik gitu. Ini 4 jam seminggu, it's impossible gitu ya. Tapi dalam buku itu 2012 ditulis bahwa ternyata possible sekarang dengan bantuan AI. Saya udah nggak butuh anak intern ya di kalangan BUMN, itu kan kita paling pintar membuat presentation deck yang paling oke gitu ya. Tapi dengan adanya AI kita tinggal masukin prompt keluar, kita tinggal mempercantik saja. Jadi tidak perlu tim yang kita brief dulu terus nunggu 2 jam lagi kita lagi salah lagi nih kan. Nah, kita udah bisa dengan lebih produktif menjadi superhuman. Nah itu saya pengen mengajak ke diskusinya ke arah bukan hanya sekedar superhuman, tapi super leader. Karena leader yang berdampingan dengan AI, leader yang memaksimalkan generatif AI, maka dia akan sukses sekali. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan workforce yang baru masuk sekarang yang disebut Gen Z masuk, sangat digital savvy. Kita juga Gen Z banget kan. Dengan adanya pandemi kita udah sangat digital savvy. Nah, bagaimana kita melihat Gen Z dengan transformasi AI, gitu ya. Nah, udah gak dipungkirin lagi bahwa kalau zaman dulu saya ingat banget ketika masuk itu ngomong budaya organisasi, nggak lagi nyentuh budaya organisasi. Dulu itu pasti pakai jargon-jargon lah, sampai sekarang juga iya di BUMN namanya akhlak, betul ya. Dulu ada BUMN namanya tipce, itu sampai mendarah daging di hati saya tuh. Pokoknya buat saya budaya itu tipce gitu, nggak ada yang lain gitu. Budaya organisasi itu tipce. Kalau ada yang mulai senyum-senyum tahu ini di mana gitu ya. Sekarang akhlak gitu ya. Nah dulu itu asal leadernya, top leadernya itu ngomong bahwa kita akan jalanin, kita akan bergerak, kita satu komando, top down, culture jalan. Untuk Gen Z ternyata belum jalan. Karena selain leader dia punya referensi lain namanya generatif AI. Nah tantangannya leader harus berdamai dan berkompromi dan berkolaborasi dengan generatif AI. Karena kita tidak perlu belajar tentang knowledge lagi, kita tidak perlu susah-susah belajar tentang skill lagi, karena itu bisa di-adopt oleh AI. Yang belum bisa berhasil di-adopt oleh AI itu adalah knowledge, wisdom, and experience. Karena di AI ini experience udah bisa, gitu. Jadi Pak Dwi, jadi Pak Darman, atau leader-leader di sini, gitu ya. Experience-nya nggak bisa di-copy ke AI, susah kita memahami karena ada faktor rasa, ada faktor smell of the place yang memang menjadi ingredient di sini. Jadi saya melihatnya AI itu menarik, generatif AI khususnya itu menarik banget, seru banget. Tapi jangan lupa bahwa leader kalau nggak temenan sama AI, maka akan digantikan oleh AI karena lebih percaya sama generatif AI ketimbang sama leadernya. Lebih biasa. Jadi kalau misal sedikit saya simpulkan tantangannya tadi, kalau saya sebut kata kolaborasi, bagaimana leaders ini jadi super leaders berkolaborasi dengan generatif AI tersebut ya,
sehingga dia bisa menjadi super leaders yang tadi tidak tergantikan yang sebetulnya oleh AI yang akan ada di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Mungkin saya lanjut ke Pak Zul. Bagaimana nih Pak Zul? Ya. Jadi saya menanggapi kan kalau di dunia itu challenge pertamanya AI, reskilling dan upskilling. Indonesia itu paling bawah. Ya, Indonesia nomor satu kolaborasi. Ada validasi. Terus kemudian sementara yang upskilling dan reskilling itu paling bawah di Indonesia. Ini nggak tahu ya, ini semacam kayak apa terawangan saya aja ya, karena kan belum ada validasi akademiknya. Saya kira ada interkoneksinya itu. Ya. Kenapa orang kita langsung nembaknya kolaborasi, sementara skilling dan upskilling di bawah? Sebelum saya bahas ini, Bapak Ibu nggak kapan kata kolaborasi itu mulai fight di negeri kita? Ini sejauh ingatan saya, itu 90-an kemarin. Ya, 95 ke atas tuh. Kalau 80-an ke 95, tahu nggak? Nah, ini kira-kira satu kata yang di mana dipakai. Jadi kalau pejabat ngomong pasti keluar kata ini. Kalau sekarang, bukan pejabat ya, maaf. Semua orang ya. Kalau sekarang kolaborasi, dulu itu kata ini sering muncul di rapat di DPRD, di DPR, di lembaga-lembaga gitu. Sinergi. Karena kan saya Gen X tuh, ya. Jadi ingat banget tuh ya, 80-an ke 95-an itu pasti seluruh rata sinergi. Terus kolaborasi. Saya kok tiba-tiba berpikir ya, ini kembali lagi. Tadi kan kata Pak, saya ingat tuh Pak Gus Dur yang bilang, bangsa kita itu bangsa pemalas, percaya sama superstitious, gitu ya. Nah, malas belajar. Jadi gimana ya supaya saya bisa tetap dapat sesuatu, nggak harus belajar, dan gampang sinergi dan kolaborasi. Kan saya nggak perlu pakai apa-apa, pakai punya orang lainnya jangan kolaborasi. Dan kalau yang saya temukan lebih dalam lagi, bahkan banyak orang, di banyak tempat kesulitan membedakan apa bedanya cooperation and collaboration. Itu intertwin banget, interchangeable dipakainya gitu. Artinya bahkan ketika kata itu muncul sebagai sebuah cara, maksud gini, apakah kata itu muncul karena latah, kan bangsa latah dulu Gus juga bilang tuh, bangsa latah ikut pakai kata kolaborasi, atau yang kedua subconsciously itu sebuah cara untuk menutupi kekurangan dan malas belajar, ya udah kolaborasi aja. Dan karena memang nomenklatur yang nggak diperjelas banget, jadi kita juga bisa berlindung di dalam situ. Kalau nggak jalan, nggak berhasil, nggak apa-apa, ya ini susah berkolaborasi gitu. Nah, itu jadi saya pikir menjadi tantangan besar budaya kita secara besaran, karena ada alam bawah sadar kita. Kalau kayak bahasanya Peter Senge dari MIT itu, saya suka banget baca buku The Fifth Discipline itu. Tanpa kita sadari, kita itu sering mensabotase diri kita sendiri. Nah, saya khawatir kata-kata yang viral tuh, sinergi, kolaborasi, tanpa disengaja mensabotase gitu, bangsa kita untuk mau belajar. Kita bersembunyi di balik kata-kata itu untuk mencari jalan mudah dan mencari escape and cari scapegoat kalau kita tidak berhasil. Jadi tantangannya bagaimana mengubah kata-kata itu supaya bukan hilang ya, tapi turun ke paling bawah. Kembali kepada mindset ya Pak, sebetulnya ya, bagaimana mindset yang dimiliki oleh setiap individunya tentunya. Dan yang kedua sebetulnya mungkin kalau terkait dengan kata, salah satu kata yang mungkin viral FOMO belakangan ini digitalisasi kan gitu. Karena semua berlomba-lomba untuk berdigitalisasi, berinovasi. Nah, ini bagaimana kita bisa membawa kata-kata itu menjadi di tataran yang sebetulnya positif ya Pak, untuk meningkatkan mempersiapkan diri organisasi di masa yang akan datang supaya senikmat sambal terasi. Nah, senikmat sambal terasi itu betul sekali Pak. Nah, terakhir mungkin Mas Yudo yang setiap hari menghadapi siswa yang muda tadi, kalau kan yang tentunya savvy ya dengan AI dan teknologi. Pertanyaannya adalah tadi tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Tadinya saya sepakat juga dengan Mas Adit, Pak Zul, dan Mas Agung nih, kolaborasi.
Tapi pagi ini Bapak Ibu, ya, pagi ini kami dosen-dosen ITB gitu ya, ada sebuah grup. Kami mendiskusikan sebuah topik hangat yang baru kejadian 3 hari terakhir. Ya, ini ketika ada beberapa pejabat ditangkap gitu ya, untuk sebuah kasus yang sedang hangat yang berkaitan dengan BBM. Ya, ada 7 yang ditangkap 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Kemudian kami di ITB mendiskusikan alumni ITB berapa. Yang pertama bukan alumni ITB, yang kedua bukan alumni ITB. Pak, tapi dari 7 itu 2 alumni ITB, alumni sekolah bisnis manajemen ITB pula. Jadi alumni sekolah saya Bapak Ibu. Jadi dari 7, 2 itu alumni ITB, alumni specifically alumni SBM ITB, dan masih muda. So they are in their late 20s, sudah terlibat dalam kasus yang katanya merugikan negara berapa? 193 triliun per tahun. Per tahun. Ya, kalau kalikan katanya dari tahun 2000 berapa tuh? 2003 sampai 2008. Wah, itu berapa tahun tuh. Nah, jadi itu kemudian menyadarkan kami, Bapak dan Ibu, bahwa selain tantangan-tantangan yang jargon gimmick tadi adalah integritas dan etika dalam bisnis. Ya. Karena ternyata alumni kami ini yang masih muda in their late 20s itu, mereka berkolaborasi, bersinergi, berkoordinasi, tapi tanpa didasari oleh etika dan integritas. Dan kami kemudian sedikit sangat kecewa tentu, karena kami mengajarkan etika integritas itu bahkan ketika mahasiswa ini masih in their 18 years old, in their late 18, teenagers, in their early 20s. Ini etika. Kemudian ini ada beberapa kasus bahwa bisnis itu harus dilandaskan kepada etika. Ternyata yang kami ajarkan itu nggak masuk, gitu. Jadi kami kemudian berpikir gimana cara menyadarkan atau menanamkan etika sejak dini. Tentu ini tergantung pada value tadi, bahwa etika itu berdasarkan pada value yang kita percaya. Kalau kita dilahirkan, dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menunjang etika, tentu ini akan menjadi sesuatu yang mendarah daging begitu ya di anak-anak muda ini. Nah, jadi itu sekarang saya merubah pandangan tadi Mas Adit ya. Kalau kami lihat yang pertama ethics and integrity. Ethics and integrity adalah apa yang kita lakukan when no one looking at us. Ya, ketika nggak ada orang melihat, itu yang kita lakukan. Nah, sekarang kita refleksi juga, kira-kira kalau orang lain nggak melakukan, nggak melihat, kita ngapain ya? Gitu ya, itu etika. Ya. Dan itu juga ketika kita mendiskusikan tentang etika dan integritas, ini adalah doing the hardest right, ya, instead of the easiest wrong. Ya, doing the hardest right adalah untuk menjadi seorang yang menegakkan nilai-nilai kebenaran. Ini seakan-akan jadi kayak sendiri gitu, kayak outlier, jadi kayak musuh bersama. Ya, sementara kalau doing the wrong thing ini banyak temennya. Apakah kita berani menjadi seseorang yang berbeda, melawan arus? Nah itu kadang-kadang kita nggak berani. Ini pun juga self reflection untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian kolaborasi, saya sepakat. Jadi tadi saya juga mengutip yang Pak Zul sampaikan di sesi pertama adalah bahwa pembelajaran sekarang ini tidak bisa berlangsung seperti zaman dulu, Pak Zul. Ketika satu arah, ketika ayo kemarin belajar apa, kemudian kita recalling, hanya memorize. Tapi ketika kita tidak berlatih untuk berkoordinasi, memecahkan masalah, ya kemudian kita bekerja dalam tim sejak dini, nah ini tentu akan menjadi masalah. Dan bangsa Indonesia yang terjadi adalah kita terbiasa dengan silo-silo tadi. Ya, silo-silo kita mengunggulkan apa yang kita punya, tim kita yang penting tim kita menang, yang penting tim kita juara. Tim yang lain terserah lah gitu ya. Jadi adanya masalah-masalah kolaborasi, koordinasi. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berbicara kepemimpinan, yang kami pandang juga yang sekarang penting adalah bagaimana leaders create leaders. Kadang-kadang kita lupa kita ingin menjadi pahlawan, tetapi ketika saatnya kita meninggalkan organisasi, kemudian kita baru tersadarkan bahwa ternyata I forgot to create the new leaders in the organization. Nah, bagaimana cara kita sebagai leader menciptakan leaders? Ya tentu tadi ada proses coaching, ya proses mentoring,
saya selalu bilang ke rekan-rekan mahasiswa dan juga eksekutif yang kami latih begitu di Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Yang pertama adalah choose your mentor wisely. Ya. Karena kita nggak bisa kita meniti karir kita sampai di atas kalau kita tidak punya mentor. They have done that, they've been there, they have made mistakes, begitu kan? Kalau mereka nggak bisa menunjukkan arah dan kompas tadi ya, tentu kita harus perlu sosok-sosok seperti itu. Dan yang kedua adalah choose your circle. Ya, kalau circle kita adalah orang-orang yang baik, ya insya Allah kita akan baik. Tapi kalau circle kita adalah orang-orang yang toksik, ya kita tentu bisa terpengaruh juga. Dan zaman sekarang tadi ada manipulatif, ada Machiavellian, ada narsistik, itu dan psikopat banyak sekali gitu. Choose our circle wisely. Kira-kira begitu Mas Adit. Sebetulnya kembali ke fundamental ya, yaitu adalah integritas dan juga value itu sendiri. Ya, Bapak Ibu saya juga izin ini juga reflection dari 5 tahun yang lalu saya sempat dapat kalimat yang sama persis, yaitu dari Pak Heru Prasetyo, former country director Accenture, bilang ke saya, Adit, sebagai salah satu one of the leaders, yang paling penting atau yang paling pertama harus kamu buat adalah integrity. Kamu sekarang punya anak, umur anak saya pada waktu itu masih 2 tahun, dia bilang kamu harus menanamkan integritas kepada anakmu dari sejak sekarang.